Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Azari, BP 1810211011 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian angkatan 2018 dari kelompok 8 modul E0 yaitu alat ukur listrik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori alat ukur listrik. Alat ukur listrik adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik seperti resistensi atau ohmmeter, beda potensial atau voltmeter, kuat arus atau ampermeter, daya atau wattmeter, dan lain-lain. Alat ukur tersebut dapat berupa alat ukur digital dan alat ukur analog. Berikut adalah alat atau komponen yang sering digunakan dalam pengukuran listrik. Yang pertama yaitu multimeter. Multimeter sering disebut juga dengan multitester atau avometer. Multimeter dapat digunakan untuk mengukur nilai resistensi, tegangan AC, tegangan DC, dan arus DC. Yang kedua yaitu power supply. Power supply digunakan sebagai media arus listrik. Yang ketiga yaitu breadboard. Breadboard adalah papan yang digunakan untuk merangkai rangkaian elektronika yang dapat dipasang cabut pada lubangnya. Lubang yang berada pada bagian sisi atas dan sisi bawah terhubung secara horizontal dan terpisah di tengah. Sedangkan lubang yang berada pada bagian tengah terhubung secara vertikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggela Safitri, BP 1810211003. Saya dari jurusan Agroteknologi angkatan 2018 dari Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi E0 atau alat ukur listrik pada bagian alat-alat yang digunakan di dalam praktikum. Nah, alat-alat yang digunakan selama praktikum ini yang pertama yaitu multimeter. Multimeter ini juga sering disebut sebagai multitester atau avometer. Multimeter ini digunakan untuk mengukur tegangan AC, tegangan DC, dan arus DC. Yang kedua, catu daya. Catu daya ini merupakan sumber daya listrik. Yang ketiga, ada namanya breadboard. Nah, breadboard ini merupakan papan yang digunakan untuk merangkai rangkaian elektronika yang dapat dipasang cabut pada lubangnya. Papan atau lubang yang berada pada di atas dan di bawah itu terhubung secara horizontal dan terpisah di tengah. Dan sedangkan pada papan breadboard yang pada lubangnya berada di tengah akan terhubung secara vertikal. Baik, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Febrina, DP 1810211008 dari Agroteknologi angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai prosedur kerja dari praktikum alat ukur listrik. Percobaan yang pertama yaitu rangkaian seri dan paralel. Susunlah resistor sehingga dapat membentuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Percobaan yang kedua yaitu pengukuran resistansi. Yang pertama, langkah kerjanya yaitu pasanglah sebuah resistor pada breadboard. Yang kedua, posisikan multimeter pada posisi pengukuran resistansi. Yang ketiga, kabel probe multimeter dipasang paralel dengan resistor yang akan diukur. Pastikan tidak ada sumber tegangan yang diberikan ke resistor tersebut. Nah, sebelum mengukur, pastikan kedua terminal alat ukur dihubungkan terlebih dahulu sampai menunjukkan nilai pengukuran yang stabil. Nah, percobaan yang ketiga yaitu pengukuran arus. Nah, pada pengukuran arus ini, langkah pertamanya yaitu pasanglah dua resistor secara seri dan dihubungkan ke catu daya. Nah, untuk mengukur kuat arus, gunakan mode ampermeter. Ampermeter dipasang seri pada rangkaian. Nah, percobaan yang keempat atau yang terakhir yaitu pengukuran beda potensial. Nah, pasanglah dua resistor secara seri dan hubungkan ke catu daya. Untuk mengukur beda potensial di antara dua titik dalam rangkaian, gunakan mode voltmeter. Voltmeter dipasang paralel pada rangkaian. Perkenalkan, nama saya
saya Evi Fadilah, BP 181021110001 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Angkatan 2018. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi praktikum fisika dasar, yaitu alat ukur listrik. Di dalam listrik terdapat beberapa besaran yang dapat diukur, seperti kuat arus listrik yang dapat diukur dengan ampermeter, beda potensial yang dapat diukur dengan voltmeter, resistansi yang dapat diukur dengan ohmmeter, dan lain sebagainya. Alat-alat yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut yaitu catu daya sebagai sumber tegangan, breadboard yang digunakan untuk menyusun rangkaian listrik baik seri maupun paralel, kemudian multimeter. Multimeter ini merupakan gabungan dari beberapa alat yang digunakan untuk menghitung besaran seperti ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter atau lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliviana Efrisia, BP 1810213010. Saya praktikan fisika dasar dari jurusan Agroteknologi kelompok 8, aplikasi penggunaan rangkaian seri dan paralel dan resistor resistensi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaat rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rangkaian seri itu sendiri yaitu arus listrik yang hanya mempunyai satu jalur tempat arus listrik mengalir. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama lampu neon atau yang biasa disebut dengan lampu TL atau lampu tap, karena antara balas dan jala-jalannya menggunakan rangkaian seri. Yang kedua yaitu peralatan elektronik seperti setrika dan kulkas juga menggunakan rangkaian listrik seri. Yang ketiga yaitu sekelar atau switch. Yang keempat lampu LED yang dipakai orang pada saat 17 Agustusan. Yang kelima yaitu contohnya lampu taman yang berwarna-warni juga menggunakan rangkaian seri. Yang kedua yaitu rangkaian paralel. Adapun rangkaian paralel itu sendiri adalah rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu alur tempat arus listrik mengalir. Contoh yang pertama yaitu distribusi listrik PLN ke rumah-rumah warga menggunakan rangkaian listrik paralel. Yang kedua, stop kontak yang kita gunakan di rumah biasanya menggunakan rangkaian yang paralel juga. Yang ketiga yaitu resistensi resistor. Adapun resistensi resistor tersebut adalah salah satu alat listrik yang digunakan untuk memperkecil tegangan listrik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan komputer atau CPU. Karena pada saat rebooting menghidupkan CPU atau komputer menggunakan atau menghasilkan tegangan yang tinggi, sehingga untuk memperkecil tegangan menggunakan resistor. Terima kasih, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi percobaan 2. Pertama, pengukuran arus. Aplikasi ampermeter dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada rangkaian audio seperti audio hack dan vacuum tube yang menghasilkan kualitas suara yang lebih natural, khususnya dalam memproduksi suara dari alat musik yang berresonansi. Vacuum tube bekerja berdasarkan adanya emisi elektron yang terjadi apabila sebuah elemen katoda dipanaskan. Sebuah anoda akan menangkap elektron-elektron tersebut sehingga menimbulkan arus yang digunakan sebagai penguat sinyal. Pengukuran beda potensial. Voltmeter biasanya sangat bermanfaat saat digunakan pada suatu rumah untuk mengukur tegangan listrik yang tersedia. Saat ini telah tersedia voltmeter dengan jenis digital portable, di mana hampir setiap orang dapat menggunakannya dengan sangat mudah dan praktis, hanya dengan meletakkannya pada colokan listrik yang tersedia. Dengan penggunaan voltmeter, kita dapat mengetahui arus tegangan listrik dengan baik sehingga dapat mengantisipasi bila terjadi adanya konslet dan kerusakan pada listrik. Voltmeter dapat digunakan juga untuk kendaraan bermotor, khususnya bila digunakan pada sepeda motor. Tentu bukan dengan tidak ada maksud dan tujuan, melainkan memiliki manfaat yang sangat besar. Di antaranya, pertama, untuk mengetahui kondisi aki tanpa harus repot membongkar dan mencopot jok motor. Yang kedua, sebagai alat kontrol beban arus kelistrikan pada motor. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi generator pada motor.